Oke, kita mulai aja ya. Kita kuliah terkait dengan materi materi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang sekuensial. Oke, kelihatannya. Sekuensial. Nah, apa itu sekuensial? Kalau Anda pahami bahwa sequence adalah keterkaitan antara sebuah proses dengan yang lain. Kalau misalkan Anda ingat kombinasi, rangkaian kombinasi, misalkan gerbang N, oke? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan gerbang N ini salah satu inputnya, katakanlah yang pertamanya 1, outputnya maka akan tergantung pada A, oke? Misalkan A-nya itu sama dengan 0, maka saat itu juga ini 0. Dan apabila ini berubah menjadi 1, maka secara otomatis outputnya akan berubah menjadi 1. Jadi output itu sangat tergantung, output itu hanya tergantung dari input. Nah, sekarang bagaimana dengan rangkaian yang kedua, yaitu sekuensial? Rangkaian sekuensial prinsipnya adalah sebuah rangkaian kombinasi. Oke, kalau saya gambarkan di sini, kombinasi, dasarnya rangkaian kombinasi, tapi kita combine dengan yang kita sebut dengan memori. Jadi outputnya di sini akan masuk ke memori terkait dengan seperti ini. Jadi rangkaian kombinasi dan rangkaian memori. Nah, implementasi dasarnya apa? Nah, contohnya gini. Misalkan apa contoh rangkaian sekuensial? Misalkan begini. Ada lift, oke, katakanlah di sini adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Pertanyaannya, saya akan menuju ke lantai 4. Pertanyaannya adalah berapa lantai si lift harus bergerak. Nah, jawabannya gimana? Apakah Anda bisa memastikan bahwa kalau lantai 4 ya harus 4 lantai, harus naik 4 lantai? Nah, jawabannya gimana? Tergantung posisi lift sebelumnya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan memori. Artinya apa? Misalkan saya mau ke lantai 4, karena kebetulan di lantai 1, berarti dia bergerak berapa? 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai kalau ada di lantai 1. Tapi gimana kalau misalkan elevatornya sebelumnya dari lantai 3, berarti dia cukup naik 1 lantai, oke? Nah, ini adalah dasar bagaimana sekuensial itu berfungsi. Artinya untuk menentukan outputnya adalah berapa lantai lift bergerak, kita harus tahu posisi awal. Jadi kita harus tahu kondisi sebelumnya untuk menentukan outputnya. Nah, rangkaian paling dasar dari sebuah latch itu adalah, saya gambar di kertas biru aja, adalah sebuah latch. Nah, rangkaian latch ini didesain oleh sebuah rangkaian yang kita sebut dengan menggunakan gerbang dasar, yaitu gerbang not or. Oke. Nah, saya gambarkan dulu di sini ya. Bagaimana gerbang NOR?
gerbang NOR prinsipnya seperti ini. Oke, dan tabel kebenarannya kalau saya buat A dan B, ini ada A dan B, karena ada 2 input berarti kombinasinya 00 1011. Oke. Kalau OR maka di sini logikanya seperti ini, 0111. Seperti kita tahu OR, apabila salah satu aja 1 maka outputnya adalah 1. Gimana kalau NOR? Atau di sini A OR B, di sini berarti A OR B, NOR adalah kebalikannya OR, berarti 1 0 0 0. Nah, kita ketahui bahwa outputnya 1 0 0 0. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat rangkaiannya latch? Nah, pada rangkaian dasar sebuah rangkaian latch, kita menggunakan 2 buah gerbang NOR. Apa yang karakteristik utamanya? Bahwa input yang kedua ini didapatkan dari output yang pertama, dan juga demikian juga di sini ada umpan balik di sini. Oke, di mana di sini adalah key dan di sini adalah key aksen. Ingat, output dari sebuah rangkaian dasar latch ini atau nantinya disebut flip-flop, outputnya selalu key dan key aksen, yang dimana adalah key dan key aksen itu selalu berkebalikan. Jadi kalau key-nya 1, key aksen harus 0. Kalau key-nya 0 berarti key aksen harus 1. Oke. Nah, gimana dengan input? Saya misalkan inputnya A dan B dulu. Oke. Nah, gimana cara kita bisa menganalisis rangkaian ini? Saya rasa Anda sudah paham bagaimana membuat gerbang dasar ini. Nah, untuk melakukan analisis sebuah rangkaian ini, maka kita harus mensimulasikan sebuah input. Misalkan, kondisi awal A-nya adalah 1, B-nya adalah 0. Nah, kita misalkan rangkaiannya ada di sini. Di sini A dan B, A-nya 1, B-nya 0. Gimana dengan input ini? Nah, kita harus tahu kondisi sebelumnya. Misalkan kondisi sebelumnya ini adalah 0, katakanlah misalkan saya anggap aja 0, nanti Anda bisa buktikan, Anda boleh memilih apapun di situ. Di sini ada key dan key aksen. Nah, key aksen berarti key aksennya 0. Anda bisa lihat ya, 0 dan 1. Apa yang terjadi dengan 0 dan 1? Kalau di sini 0 dan 1 hanya salah satu inputnya 0 dan 1, maka outputnya adalah berbeda ya, 0 maka outputnya adalah 0. Kalau di sini adalah 0, bagaimana di sini? Berarti key-nya adalah 0. Kalau di sininya 0, maka di sini Anda lihat 0 dan 0, hasilnya adalah 1. Nah, Anda bisa lihat di sini 0 dan 0, di sini 1. Nah, kondisinya tadi kan salah nih. Nah, mari kita lanjutkan di kondisi kedua. Inputnya tetap. Nah, Anda bisa lihat di sini key-nya sekarang 1 berarti ini 1 dan 1, outputnya apa? 1 dan 1 outputnya key-nya 0. Kalau di sini 0, di sini 0 dengan 0, di sini 1. Nah, Anda bisa lihat kondisinya 1 0, di sini 0 1. Nah, berikutnya misalkan kita lihat rangkaiannya sudah lengkap ini karena ini 1 berarti ini jadi 1. Sekarang gimana kalau misalkan ini, katakanlah ini step 1, step 2, step 3. Rangkaiannya saya buat inputnya menjadi 0 0. Berarti yang tadinya ini 1, ini saya rubah jadi 0. Ini saya rubah jadi 0.
0 dan 1, ini 1 ya, 0 dan 1, 0 dan 1, kemudian 0 dan 1, outputnya Q-nya akan menjadi 0. 0 di sini 0, 0 dengan 0, di sini 1. Oke, Anda bisa lihat. Oke. Nah, sekarang di step keempat, inputnya saya balik. A-nya 0, B-nya akan saya buat menjadi 1. Berarti yang di sini bukan 0 tapi di sini 1. Apa yang terjadi? Kita lihat kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya 0, 1 dan 0. 1 dan 0. Maka outputnya key aksen akan berubah menjadi 0. Key aksennya berubah jadi 0. Oke. Nah, 0 berarti di sini sudah jadi 0. 0 dan 0. 0 dan 0 adalah 1 berarti di sini. Nah, Anda lihat di sini ada pembalikan step dari 01 menjadi 10. Oke. Nah, pada step kelima yang saya lakukan apa? Yang ini saya kembalikan ke 00. Apa yang terjadi? Berarti yang B-nya tadi 1, ini saya ganti menjadi 0 lagi. Nah, Anda lihat di sini 0 dan 0 berarti key aksennya berapa? 0 dan 0, key aksennya menjadi 1. 0 dan 0 ya. Tadi ininya 1 ya. Tadi key-nya 1, 0 dan 1 ini 1, berarti ini 1. 0 dan 1 outputnya berarti berapa? 0 dan 1 berarti key aksennya 0. 0 di sini 0, 0 dan 0 berarti 1. Kita ulang lagi. Misalkan tetap 0, 0. Kita lihat kondisi sebelumnya, key aksennya 0 ini ya, key-nya 1. Oke, 1 dengan 0, 1 dengan 0 adalah 0 di sini, 0 di sini, 0 dengan 0 di sini 1. Oke. Nah, sekarang di sini Anda bisa amati. Sekarang misalkan yang ketiga akhirnya yang ketujuh. Oke, sekarang saya balik dua-duanya menjadi 1. Apa yang terjadi? Oke, kita pastikan dulu sebelumnya 01. Oke. Nah, sekarang outputnya ini saya rubah semua menjadi 1 dan 1. Apa yang terjadi 1 dan 1? Oke, kita analisis yang bawah dulu. Nah, 1 di sini 1, 1 dan 1, 1 dan 1, outputnya berarti 0. Oke, 0 ke sini, berarti sini 0. Oke, 0 dan 0, 0 dan 1, 0 dan 1 jadinya di sini 0 dan 1 hasilnya adalah 0. Sekarang Anda bisa lihat di sini adalah 1 dan 1, di sini 1 dan 0. Nah, dari tabel yang kita sudah buat ini, apa yang kita bisa lihat? Kita coba Anda amati yang nomor 3 ini dan yang nomor 56. Kedua inputnya sama-sama 00. Kedua inputnya sama-sama 00. Tapi apa bedanya? Pada yang input 00 di sini, logikanya adalah key adalah 0, key aksen adalah 1. Oke. Sedangkan di sini sama-sama 00 ya, tapi key-nya 1, key-nya 0. Nah, apa yang menyebabkan ketergantungan sini? Yang menyebabkan adalah kondisi sebelumnya. Ini akan tetap 1 0. Kenapa? Karena kondisi sebelumnya 1 0. Kenapa ini 01? Karena kondisi sebelumnya 01. Nah, oleh karena itu kondisi 00 ini yang kita sebut dengan hold. Ini juga, jadi ini adalah kondisi hold atau memori atau yang disebut dengan latch. Nah, bagaimana dengan yang kondisi 12? 12 adalah pada saat A ini 1, B ini
0. 1 0 akan menghasilkan key 0 dan key aksen 1. Nah, di dalam digital elektronik kita harus paham bahwa ada dua kondisi, yaitu set dan reset. Anda masih ingat ya, kalau Anda melakukan reset sebuah komputer, apa yang terjadi? Reset akan membuat key menjadi sama dengan 0, sedangkan set akan membuat key sama dengan 1. Berarti kita lihat mana yang kondisi reset membuat key sama dengan 0, mana yang membuat set menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat di sini, mana angka 1 yang membuat set atau membuat reset. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila A logikanya 1, maka key sama dengan 0. Nanti yang mana? A1 key 0. Berarti kondisinya di sini adalah kondisi set. Oke. Kondisi reset di sini adalah pada saat B-nya 1, A-nya 0. Berarti B, apabila B-nya 1, maka key-nya akan menjadi 1. Oke. Berarti kalau 1 key-nya 0. Oke, kebalik. Berarti ini adalah reset, ini adalah set. Oke. Kenapa? Pada saat B-nya kita buat 1, maka key-nya menjadi 1. Apabila A-nya 1, maka key-nya jadi 0. Jadi ini adalah sehingga di sini bisa kita sebut saat A-nya 1, ini adalah kondisi reset, ini adalah kondisi set. Kita nggak usah lihat A-nya gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa B ini adalah pin set, A adalah reset. Sehingga dari tabel kebenaran ini kita bisa buat gimana kalau di sini ada set dan reset, ada key dan key aksen. Apabila 00, gimana terjadinya? Maka saya sampaikan ke Anda ada term baru, yaitu key T-1 atau key sebelumnya ini sama dengan key aksen T-1, atau dia akan sama dengan nilai sebelumnya. T-1 artinya output sebelumnya. Gimana kalau di sini 01 karena set yang satu adalah reset, maka kondisinya adalah reset. Key-nya 0, key aksennya 1. Kondisi set, maka key-nya 1, aksennya 0. Nah, satu hal yang paling penting, apa yang terjadi pada saat outputnya 1-1? Pada saat outputnya 1-1, kedua outputnya nilainya 0. Padahal ini key dan key aksen. Boleh nggak key dan key aksen itu nilainya sama? Padahal harusnya kan saling komplement. Maka di sini kita sebut dengan forbidden, atau kita sebut dengan terlarang. Nah, itu adalah dasar sebuah flip-flop. Nanti kita akan coba simulasikan menggunakan shader. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, kita lanjut aja. Tadi saya sudah menjelaskan di depan ya, di kertas, bahwa salah satu rangkaian paling sederhana adalah menggunakan latch. Latch digunakan gerbang, salah satunya adalah menggunakan gerbang not or atau NOR. Nah, sekarang mari kita sama-sama buktikan simulasikan menggunakan shader logic. Nah, di sini Anda bisa tahu, misalkan kondisinya awal adalah 00 seperti yang tadi Anda sudah pelajari. Kemudian bagaimana kalau misalkan yang salah satunya aktif? Oke. Kalau ini aktif 1, ini adalah, misalkan di sini anggap set, berarti di sini adalah key aksen. Kalau di sini reset, berarti di sini adalah key. Pada saat ini 1, oke, Anda bisa lihat, maka di sini 0, di sini 1. Kalau misalkan kondisinya 1-0.
Tapi pada saat saya bikin 00, Anda bisa lihat ini akan dipertahankan kondisi ini. Tapi gimana kalau misalkan yang ini saya aktifkan? Nah, Anda bisa lihat bahwa kalau ini 1, ini 0, maka status outputnya akan berbalik. Di sini menjadi 1, di sini menjadi 0. Gimana kalau dua-duanya saya nonaktifkan? Nah, Anda bisa lihat kalau kondisinya sama-sama 0, maka di sini akan kondisi mengunci. Artinya dia akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya adalah seperti ini, saya rubah lagi. Oke, sebelumnya adalah 10. Oke, dia di sini adalah 01. Pada saat saya kembalikan ke 00, dia akan mengunci. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau misalkan keduanya 1? Nah, Anda bisa lihat di sini dua-duanya logikanya 0, sama seperti yang sudah kita simulasikan di kertas tadi. Kalau ini dua-duanya 0, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai key dan key accent. Oleh karena itu statusnya adalah forbidden atau dilarang.